Sedangkan anak yang di panti asuhan, dia menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Apalagi lah sama anaknya sendiri. Dia tidak memberikan nafkah itu karena kesalahan istrinya, mantan istrinya. Itu yang Dukungan moral yang sangat masif kini mengalir deras dari netizen yang budiman untuk menguatkan Sarwendah dalam menghadapi polemik rumah tangganya. Melalui unggahannya, netizen yang berbakti dengan akun @agnesajadeh10 secara berani membela Sarwendah agar tetap kokoh menghadapi mantan suaminya Ruben Onsu. Pihak pembela menilai Ruben sebagai sosok pria manipulatif yang kerap menyembunyikan sisi buruk di balik citra publik. Aksi pamer kemewahan serta kunjungan panti asuhan yang dilakukan Ruben dituding hanya sebuah drama untuk memanipulasi opini masyarakat luas. Keputusan sepihak menghentikan nafkah selama 6 bulan dianggap sebagai taktik kejam agar membuat anak dan mantan istrinya menderita. Netizen yang budiman meminta Sarwendah mengabaikan seluruh provokasi tersebut karena meyakini rezeki seorang ibu mandiri tidak akan tertukar. sebagai seorang istri dan ibu yang menghadapi laki-laki yang bertopeng, supaya kita semua paham gitu loh. Supaya kita semua paham bahwa ada beberapa laki-laki yang di luar itu seperti malaikat, tapi di dalam keluarga sendiri seperti monster gitu. Jadi ini laki-laki, bukan cuma laki-laki, ada seperti itu, perempuan pun ada seperti itu. Jadi bertopeng gitu. Topeng yang ditampilkan di luar dengan topeng yang ditampilkan di dalam itu berbeda, ya. Supaya kita sama-sama cerdas gitu. Jadi supaya terbuka pikiran kita ya sebagai perempuan. Jadi yang mau sampaikan di sini adalah pola karakter dan sikap manusia manipulatif dalam menyikapi sebuah masalah gitu. Yang pertama adalah tindakan-tindakan masih seputar si RO dan si S ya. Saya melihat itu jelas banget loh. Saya aja manusia yang awam yang tidak mengerti secara ini bisa ngebaca gitu loh, bisa ngebaca karakternya itu apa, ada pesan gitu, ada pesan yang tersembunyi yang mau disampaikan kepada Sarwendah dan kepada netizen ya. Yang pertama, terakhir-terakhir ini aku melihat hanya dua yang mau saya jelaskan di sini, hanya dua ya. Yang pertama, dia pergi ke panti asuhan untuk itu ya, menyembuhkan atau menyalurkan rasa rindunya pada anak-anaknya. Hei, anakmu masih hidup dan kamu tahu dia ada di mana. Gak habis pikir saya itu. Tapi supaya kita paham ya, apa maksud dari tindakannya ini. Netizen kan banyak yang mengatakan dia itu salah gitu, tidak baik menutup nafkah anak gitu ya, tidak baik. Jadi pesan yang mau disampaikan di sini adalah dia pergi ke panti asuhan itu supaya netizen berubah pikiran untuk mempengaruhi netizen bahwa apa yang ditunjukkan orang sama dia itu seorang bapak yang tidak baik. Dia akan tunjukkan gitu melalui drama ini gitu loh. Jadi dia menunjukkan itu orang-orang yang tidak paham akan mengatakan seperti ini gitu. Ih kasihan ya, saya sampai terenyuh gitu loh melihat wajah Ruben dengan air mata. Dia mengunjungi panti asuhan gitu kan, untuk menyalurkan rasa rindunya sama anak-anaknya gitu. Dia peluk dengan penuh kasih sayang gitu. Jujur ya, saya nggak respect loh, nggak respect saya, karena saya sudah pernah menghadapi laki-laki seperti itu. Apa yang mau disampaikan pesan di sana itu untuk mengubah tadi ya, supaya kita berpikir, sedangkan anak yang di panti asuhan dia menunjukkan kasih sayang yang begitu besar, apalagi lah sama anaknya sendiri. Dia tidak memberikan nafkah itu karena kesalahan istrinya, mantan istrinya. Itu yang mau diubah sama Ruben, supaya kita semua terkecoh gitu. Tetap dia baik di mata kita. Terus yang kedua, dia beli gorden harga 1,6 M. Sasarannya kemana? Pesan apa yang mau disampaikan dari situ? Perlu kita ingat, 6 bulan nafkah di cut off. Kalau kita kalkulasi jumlah nafkah yang tidak diberikan itu ya sekitar segitu kan, 1 M lebih. Ini kelakuannya ini
memposting yang seperti itu, ada pesan yang mau disampaikan sama mantan istrinya dan anak-anaknya. Pesannya begini, nih lihat, bukan aku yang gak punya uang, tapi aku tidak mau memberikan uangku sama kamu dan anak-anakmu, supaya kamu dan anak-anakmu menderita dan sengsara. Beli horden aja saya sampai 1, M. Bukan saya nggak sanggup, saya sanggup, tapi saya tidak mau memberikan, supaya kamu dan anak-anakmu sengsara. Tuh, jahatnya laki-laki bertopeng bermuka dua. Kita paham ya. Tapi untuk Sarwenda, nggak usah terkecoh sayang, nggak usah terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Makin kita terkecoh, dia makin bahagia, dia makin senang. Abaikan semua, terserah dia. Mau dia cukir balik, mau uangnya dikemana-manain, terserah dia. Nafkah pun nggak usah diminta, nafkah pun nggak usah dituntut. Ingat, bapak yang baik adalah bapak yang memberi nafkah sama anak-anaknya tanpa diminta, karena dia sadar akan kewajiban dan tanggung jawab. Persoalan apapun itu, nafkah anak tidak boleh dihentikan, karena itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada anak-anak kita melalui kita. Tapi kalau seorang bapak yang tidak memberikan nafkah buat anaknya karena egonya tersentil, rezekinya akan dicabut oleh Tuhan. Gak lama itu. Tapi bagi seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, rezeki yang tadi diberikan lewat tangan mantan suami atau bapaknya anak-anak akan Tuhan pindahkan ke kamu melalui tangan ibunya, supaya anak-anak itu tak terpelihara, tetap hidup dengan baik. Itu aku percaya Sarwenda pasti bisa menafkahi anak-anak ini. Buktinya selama 6 bulan, udah mau hampir 7 bulan mungkin, anak-anak tetap bisa bersekolah, anak-anak bisa tetap hidup seperti biasa, dan kamu tetap bisa bahagia, ya kan? Jadi intinya untuk Sarwenda, jangan takut, belajar menerima kenyataan bahwa kamu sudah ditakdirkan menjalani ini semua, ya. Tuhan tahu kamu wanita yang hebat, makanya Tuhan memberikan cobaan hidup seperti ini sama kamu. Yang sekarang kamu lakukan adalah abaikan si dia, fokus pada dirimu sendiri, cintai dirimu, cintai anak-anakmu. Serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan. Tuhan akan membantu. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada lagi yang mau ditakutkan. Toh yang ditakutkan sudah terjadi, kan? Yang paling kita takutkan sebagai seorang ibu adalah bagaimana ini anak, bagaimana anak ini supaya bahagia gitu. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan seorang ibu. Kita bisa tahan lapar, tapi kita tidak bisa melihat anak kita lapar. Kita bisa memakai pakaian yang buruk, tapi kita tidak bisa melihat anak kita kalah dengan teman-temannya, ya kan? Jadi bawa anakmu ke kamar, bergantung tangan, berdoa, pasrahkan semua sama Tuhan. Semua brand-brand yang bekerja sama, yang sudah pergi, apapun, gak apa-apa kita kehilangan semuanya, itu gak apa-apa. Asal kita tidak kehilangan kepercayaan pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan rezeki pada kita semua, bukan manusia. Sekuat apapun manusia menahan rezeki kita, kalau Tuhan sudah berkehendak, semua akan kembalikan berlipat kali ganda kepada hidup kita. Asal satu, hidup dalam kerendahan hati, kasih sayang kepada anak, tanggung jawab terhadap anak tetap laksanakan. Kalau kira-kira sulit, berhenti sebentar, tapi tetap melanjutkan kehidupanmu dengan penuh kebahagiaan. Tindakan-tindakan pasanganmu itu sekarang ini menunjukkan, kamu ingat, menunjukkan bahwa dia tidak bahagia dengan pilihannya yang sebelumnya, dan dia marah karena kamu bisa bahagia. So, nikmati berkat-berkat dari Tuhan, percaya Tuhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya setuju kalau pengacara mengatakan dia adalah mantan ayah. Karena kenapa? Pada saat ultah anak kandungnya, dia tidak bisa memberikan waktu ataupun cuti untuk anak kandung. Tapi ketika sama anak pungut, pada saat acara di NTT, ada waktu, cuti juga bisa. Dusta apa lagi lah yang mau kau bilang? Dusta apa lagi yang mau kau bilang? Coba. Tuh kan,
benar yang apa Kombur prediksi, kalau misalnya perselisihan atau keributan atau perseteruan antara Sarwenda dan RO ini tidak segera dihentikan, ini bisa bakalan jadi panjang, ini bakalan bisa mengerucut kemana-mana. Kuasa hukum Sarwenda ini mengatakan bahwasanya mereka tidak akan memperkeruh suasana terkait dengan pertanyaan media yang menanyakan alasan dibalik antara Sarwenda dan RO ini bercerai, itu apa alasannya. Nah, kuasa hukum Sarwenda ini mengatakan kalau meskipun nanti si Sarwenda ini speak up terkait dengan alasan mengapa mereka itu bercerai, biarlah itu keluar dari mulut kliennya sendiri, yaitu Sarwenda. Nah, publik pun jadi penasaran dan pengen tahu sebenarnya alasan mereka itu bercerai sebenarnya seperti apa. Apakah pada akhirnya Sarwenda akan speak up alasan dibalik mereka bercerai? Selamat pagi, ada informasi menarik yang kalian semuanya wajib tahu. Jadi kan kemarin setelah viralnya kopi numpang yang rasa nendang itu, pada akhirnya si brand kopi sama brand minuman satunya itu kan dihujat abis-abisan ya guys ya. Nah, jadi berita viralnya di sini, owner lain yang mau pakai dia sekarang udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi karena takut usahanya kena imbas. Padahal kalau kalian tahu ya, mungkin si brand kopi tersebut sama si air minum itu ngendorse dia itu jauh lama sebelum terjadi huru-hara ini gitu ya. Terus tiba-tiba pas dia tag video, pas dia tayangin tuh video, pas di puncaknya huru-hara, mampus nggak itu brand kopi yang nggak tahu apa-apa sama minuman itu yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena abu hangatnya. Udah bayar mahal-mahal, bukannya terkenal malah nyungsep brandnya.